Shalom, banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 atas nama Indah Lestari dan Salutina Nabial akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Kitab 1 Tawarik. Pendahuluan. Kitab Tawarik merupakan pelengkap bagi catatan-catatan dalam Kitab Samuel dan Raja-Raja, menceritakan kembali sejarah Israel dari bapa leluhur berdasarkan silsilah sampai pada jatuhnya kerajaan Israel Selatan Yehuda ke tanah Babel. Ciri-ciri khas. Daftar silsilahnya menjadi daftar terpanjang dan paling lengkap dalam Alkitab. Kitab ini dengan jelas menguraikan kebangunan rohani dan pembaruan yang pernah terjadi sebelumnya dari semua bentuk penyembahan ketika Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Kitab ini menekankan perjanjian Allah dengan Daud. Inti berita. Yang pertama, ibadah dalam perjanjian lama. Ibadah kepada Yahweh merupakan bagian dari inti cita-cita teokratis yang diketengahkan oleh penulis Tawarik untuk Yerusalem pada masa pasca pembuangan. Kisah mengenai ibadah umat Ibrani dalam kitab Tawarik menggambarkan bermacam-macam pengalaman rohani orang Kristen dan sangat berguna sebagai suatu ringkasan dari ibadah perjanjian lama pada umumnya. Ungkapan-ungkapan penulis Tawarik. Secara berulang-ulang, penulis Tawarik menggunakan berbagai ungkapan baku yang berkaitan dengan sikap dan tujuan hati orang Israel secara perorangan, secara kebersamaan, menunjukkan bahwa pengertian pembalasan ilahi bukanlah sekedar konsep tabur tuai, tetapi apabila mereka sungguh-sungguh bertobat, maka kemurahan Yahweh dan kapasitas belas kasih-Nya akan turun untuk memulihkan bangsa itu. Pengajaran kitab. Dalam pasal 1 sampai pasal 9, dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 44, daftar silsilah bangsa Israel. Bagian ini menjelaskan daftar silsilah-silsilah. Yang pertama, daftar silsilah Adam sampai kepada Abraham dan sampai kepada Esau. Bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-54. Yang kedua, daftar silsilah keturunan Yehuda. Bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 24. Daftar keturunan Simeon, Lewi, dan Benyamin bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 28. Yang keempat, daftar silsilah Daud. Bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 8 ayat 29 sampai 40. Yang kelima, daftar penduduk Yerusalem sesudah peperangan bangsa Israel di Babel. Bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-44. Pasal 10 sampai pasal 23 dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 30. Riwayat Daud dan kerajaannya. Isi pasal ini diawali dengan riwayat kematian Raja Saul yang kemudian dilanjutkan dengan riwayat Raja Daud. Pada akhirnya, pemerintahan Raja Daud memberi amanat kepada Salomo anaknya untuk membangun Bait Allah bagi umat Israel. Yang kedua, Kitab 2 Tawarik. Pendahuluan. 2 Tawarik hanya berfokus pada nasib Yehuda. Penulis memandang kerajaan Yehuda di selatan sebagai aliran utama dari sejarah penebusan Israel karena Bait Suci di Yerusalem tetap menjadi pusat penyembahan yang benar kepada Allah. Yang kedua, Raja Yehuda adalah keturunan Daud dan Yehuda adalah suku terkemuka di antara orang-orang Yahudi yang kembali untuk membangun Yerusalem dan Bait Suci kembali. Penulisan dan tahun penulisan 2 Tawarik sama dengan 1 Tawarik dengan tujuan 2 Tawarik ditulis untuk kaum sisa Yahudi yang kembali dan berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk menemukan kembali warisan rohani mereka. Kitab ini menekankan kebangunan rohani, pembaharuan, dan kebangkitan kembali iman bagi para buangan yang patah semangat
yang mencari masa depan dan pengharapan penebusan di tanah perjanjian. Ciri-ciri khas. Cakupan sejarahnya pada hakikatnya sama dengan kerangka waktu dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Fokusnya adalah Bait Suci di Yerusalem. Kitab ini menampilkan 5 kebangunan rohani nasional, termasuk yang dipimpin oleh Hizkia dan Yosia. Penulis menekankan berulang-ulang tentang pentingnya mencari Tuhan. Inti berita dari 2 Tawarik yaitu penekanan penulisan Tawarik pada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan ibadah dapat dilihat dalam hal riwayat tabut perjanjian serta persiapan-persiapan pembangunan Bait Suci, mencari secara teliti perayaan hari-hari besar, dan menekankan pentingnya beberapa usaha pembaharuan yang menyusul periode-periode kemurtatan. Penulisan kitab ini juga menegaskan bahwa penawaran dan pembuangan orang Yehuda merupakan pernyataan murka Allah atas umatnya yang tidak menghiraukan pemberitaan para nabi. Yang ketiga, Kitab Esra. Pendahuluan, Esra dan Nehemia adalah pembaharu yang hidup sesaman pada periode sesudah pembuangan. Esra adalah seorang imam mahir dalam kitab hukum Musa dan sangat diingat karena pembacaan Taurat yang dilakukannya di tengah masyarakat sesudah pembuangan dan akibat dari pembacaan itu. Ia adalah keturunan dari suku Lewi, oleh sebab itu ia diduga mempunyai jabatan sebagai sekretaris Raja Artasta ataupun penasehat untuk orang Yahudi dalam kabinet kerajaan Persia. Penulisan Esra dan Nehemia merupakan satu kitab dalam PL Ibrani, namun demikian dalam penulisannya, kitab ini dipisahkan dengan maksud untuk memperjelas peranan atau tugas mereka masing-masing, baik dalam kerajaan Artasta maupun di kalangan orang Yahudi sendiri. Diperkirakan kitab ini ditulis sekitar tahun 400 sebelum Masehi, yang menurut tradisi orang Yahudi, Israel adalah penulisnya. Dengan tujuan penulisan sejarah yang berhubungan dengan adanya kebutuhan untuk memelihara catatan mengenai pemulangan umat Israel dari Babel ke Yerusalem, menyoroti kesetiaan Yahweh. Yahweh pengharapan dalam hati umat Israel pada masa pasca pembuangan dengan cara menunjukkan pemeliharaan Allah yang bekerja di antara raja-raja dan pemerintah. Inti berita, Yahweh sebagai yang menepati perjanjian kesetiaan Allah pada firman-Nya, dan sebagai yang menepati perjanjian berarti bahwa masih ada harapan bagi umat Israel. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa di masa lampau, tidak seperti orang Yahudi yang mana belum lama kembali dari pembuangan, tetapi jatuh lagi dalam dosa yang lama yang menyebabkan mereka dibuang lagi. Pengajaran kitab pasal 1 sampai pasal 6 dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 22. Umat Allah kembali dari pembuangan di Babel dan membangun. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan tentang Raja Koresi yang berkuasa pada waktu itu, mengizinkan umat Allah kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Pasal 7 sampai pasal 10 dalam Esra pasal 7 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 44, pembaharuan oleh Esra atas bangsa Israel. Esra kembali ke Yerusalem dengan surat kuasa dari Raja Artasta, dan mulai pembaharuan terjadi di Yerusalem. Yang keempat, Kitab Nehemia. Pendahuluan, Esra dan Nehemia adalah pembaharu yang hidup sesaman pada periode sesudah pembuangan. Nehemia sangat terkenal karena kemampuan administrasinya yang ditunjukkannya dalam mengorganisir masyarakat, dalam memperbaiki dan membangun kembali sebagian tembok Yerusalem yang dihancurkan oleh orang Babel. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasta.
Penulisan Esra dan Nehemia merupakan satu kitab dalam Perjanjian Lama Ibrani. Namun demikian, dalam penulisannya, kitab ini dipisahkan dengan maksud untuk memperjelas peran atau tugas mereka masing-masing, baik dalam kerajaan Artasasta maupun di kalangan orang Yahudi sendiri. Diperkirakan kitab ini ditulis sekitar tahun 400 sebelum Masehi, yang menurut tradisi orang Yahudi Esra adalah penulisnya. Dengan tujuan yang pertama, untuk melengkapi catatan-catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dalam kitab Esra. Yang kedua, untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah demi kaum siswa melakukan kepemimpinan yang salah dari Nehemia dan Esra. Ciri-ciri khas. Yang pertama, kitab ini mencatat peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah Perjanjian Lama orang Yahudi sebelum tiba masa Perjanjian Baru. Yang kedua, Nehemia adalah contoh seorang tokoh teladan dan pemimpin yang saleh dalam pemerintahan. Yang ketiga, Nehemia salah satu contoh tokoh Perjanjian Lama terkemuka yang mengandalkan doa. Inti berita. Anak-anak Tuhan harus bersikap rela untuk bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan sesuai tugasnya masing-masing. Seorang pemimpin umat Allah tidak boleh menganggap dirinya lebih benar daripada orang yang dipimpinnya. Pengajaran kitab pasal 1 sampai pasal 11 dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36. Keamanan kota Yerusalem dilaksanakan Nehemia mendengar keadaan kota Yerusalem yang rusak berat. Langkah pertama yang diambilnya ialah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dalam melaksanakan kembali tembok ini, Nehemia lebih dahulu berpuasa dan meminta bantuan dari raja. Kemudian Nehemia memeriksa kembali tembok-tembok yang sudah runtuh. Dalam pembangunan ini, Nehemia menghadapi ancaman-ancaman dan tantangan, tetapi Nehemia menanggapinya dengan berdoa dan penjagaan serta memberikan teladan yang baik kepada penguasa-penguasa. Akhirnya pembangunan tembok selesai dan ditempatkan penjaga-penjaga. Langkah kedua, Nehemia menambah jumlah penduduk di kota Yerusalem dengan orang-orang yang baik di hadapan Tuhan, yaitu mereka yang mau mendengar kitab Taurat, mereka yang mengaku dosa dan suka berdoa, mereka yang membuat perjanjian dengan Allah. Pasal 12 sampai pasal 13 dalam Nehemia pasal 12 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 31. Keamanan hidup rohani umat Allah dilaksanakan pasal-pasal ini dan menjelaskan bahwa setelah tembok kota Yerusalem selesai dibangun, Nehemia mulai mengadakan pembangunan rohani umat Allah. Hal ini dimulai dari kehidupan rohani para imam, karena para imamlah yang memegang peranan penting dalam hidup rohani umat Allah. Yang kelima, kitab Ester. Pendahuluan. Peristiwa yang dicatat dalam kitab Ester terjadi di kota Susun, ibu kota Media Persia pada zaman Ahasiweros atau Artasasta. Kitab ini menceritakan adanya satu kelompok dari bangsa Persia dipimpin oleh Haman hendak melenyapkan semua orang Yahudi yang tinggal di Persia pada waktu itu dan bagaimana mereka diselamatkan dengan cara yang ajaib pada tahun-tahun berikutnya. Peristiwa pelepasan tersebut dirayakan setiap tahun oleh bangsa Yahudi yang disebut dengan Hari Raya Purim. Penulisan kitab ini sendiri tidak memberi petunjuk mengenai siapa yang sebenarnya, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Mordekai penulisnya, namun tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tetapi dari isi dan segi penulisannya, maka penulisnya pastilah seorang yang ahli dan memiliki pengetahuan luas mengenai cara bekerja di lingkungan istana, dan dapat dipastikan ia memiliki informasi yang dapat diketahui oleh Mordekai dan Ester. Tradisi Yahudi mengakui Nehemia adalah penulis kitab ini yang kemungkinan besar ditulis pada abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi. Tujuan menyampaikan mengenai
tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan, meskipun Allah tidak kelihatan secara langsung dalam kitab ini, tetapi umatnya dapat melihat dan mengalami campur tangan Allah yang bekerja secara di tengah kesukaran umatnya. Kitab ini hendak menyampaikan bahwa cara yang dipakai Allah bisa berubah-ubah, tetapi tujuannya tetap dalam rencana pekerjaannya. Ciri-ciri khas. Yang pertama, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang diberi nama wanita selain Rut. Kitab ini diawali dan diakhiri dengan pesta yang merupakan pusat peristiwa dalam kitab ini. Yang ketiga, dalam kitab ini tidak ada petunjuk tegas mengenai penyebutan nama Allah secara langsung. Sekalipun nama Allah tidak disebutkan dalam kitab ini, namun pemeliharaannya tetap nyata bagi umat Yahudi. Inti berita. Yang pertama, Purim. Kitab Ester dibaca setiap tahun pada waktu orang Yahudi merayakan hari raya Purim atau undi-undi sebagai peringatan peristiwa pelepasan umat Yahudi dari tangan musuh-musuhnya, khususnya Haman dan kelompoknya. Biologi Puri menegaskan bahwa Allah mampu bekerja dengan perantaraan malaikat dan juga dengan cara pembuangan undi. Yang kedua, umat Allah. Allah selalu menginginkan agar melalui kenyataan dirinya, umat selalu mempunyai hubungan yang layak dengan Dia. Kitab ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kedaulatannya Tuhan sedang bekerja untuk melaksanakan kehendak-Nya, namun manusia tetap bertanggung jawab dan harus mengambil bagian serta mengerjakan bagiannya. Pengajaran kitab. Yang pertama, Raja Ahasiweros. Pasal 1 ayat 1, Raja Ahasiweros adalah raja yang memerintah 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Dia adalah salah satu raja yang terkenal pada zaman itu. Namun dalam pemerintahannya, dia suka bertindak sewenang-wenangnya. Yang kedua, Ratu Wasti. Ratu Wasti adalah orang yang dipecat oleh Raja Ahasiweros karena pada waktu Raja Ahasiweros menyuruh Wasti memperlihatkan kecantikannya pada pesta yang diadakannya, Ratu Wasti menolak. Hal ini bagi raja adalah satu penghinaan, maka raja memberikan keputusan bahwa Ratu Wasti dipecat sebagai ratu dan akan dicari penggantinya. Yang ketiga, Haman. Haman adalah seorang yang menerima kebesaran dari Raja Ahasiweros dengan kenaikan pangkat dan kedudukan tertinggi di atas semua pembesar. Semua rakyat diperintahkan menyembah Haman. Haman sangat memusuhi orang Yahudi karena tidak mau menyembah dia. Haman diberi kuasa oleh raja untuk membunuh bangsa Yahudi. Yang keempat, Mordekai. Mordekai adalah orang Yahudi yang menjadi pegawai istana raja. Dia mampu mempunyai tugas di pintu gerbang istana raja. Bisa kita lihat dalam Ester pasal 2 ayat 5, ayat 19 dan ayat 21. Dan ia adalah seorang yang tidak menyembah kepada Haman, karena menurut keyakinan Mordekai hanya Tuhanlah yang patut disembah. Dalam pasal 4, bisa kita lihat dalam Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17, dijelaskan Mordekai berduka cita dan bersedih bersama orang Yahudi karena adanya keputusan memberi kuasa kepada Haman untuk membunuh orang Yahudi. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulan dari kitab 1 dan 2 Tawarik yaitu keberhasilan hanya dapat diperoleh apabila berdoa di pihak Allah. Allah tidak segan untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada orang yang percaya dan tulus hati.
Israel, pemulihan kembali umat Allah dari pembuangan, membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam pemberian pengampunan kepada umatnya yang jatuh ke dalam dosa. Dengan melihat pembangunan rumah Tuhan oleh Ezra, jelaskan bahwa Allah berkenan kepada pembangunan rumah-rumah ibadat kepadanya, pernikahan anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenalnya merupakan dosa atau persinahan di hadapan Allah. Pemulihan kembali umat Allah dari pembuangan merupakan pengenapan Allah terhadap firman. Kesimpulan kitab Nehemia memberikan pengajaran untuk memperoleh kemenangan dari tantangan yang berat melalui penyerahan, kepercayaan kepada kuasa Allah dan disertai dengan usaha yang sungguh untuk menjadi memimpin yang baik. Seorang harus mempunyai sifat seperti Nehemia yang rajin berdoa, bersemangat dan mempunyai penyerapan kepada Allah. Melalui kehidupan Nehemia kita mengetahui bahwa Allah mau dan bisa memakai siapa saja yang berbeban kepada Allah. Kesimpulan kitab Ezra membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam memelihara dan menolong umatnya yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Pengalaman Haman membuktikan bahwa kesombongan ditetapkan dan menghasilkan kerugian bagi diri sendiri. Saran, kami